Pemirsa, hasil survei terbaru dirilis Populi Center menempatkan Ganjar Pranowo sebagai capres teratas, menyalip Prabowo Subianto yang sempat unggul. Kita akan membahasnya lebih dalam, masih bersama dengan Kang Ferry Kurnia selaku Waketum Partai Perindo, dan juga sudah bergabung politikus Partai PDI Perjuangan Mas Ansy Lema dan Kang Usep Ahyar, peneliti senior Populi Center. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Saya ke Kang Usep terlebih dahulu. Kang Usep, apa yang membuat Ganjar Pranowo kembali kokoh di posisi teratas? Ya, terima kasih. Saya kira ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dengan angka ini. Jadi tadi top of mind, tapi juga kalau di pertanyaan tertutup juga kita terlihat ada kenaikan di Ganjar Pranowo sebesar 1,4%, kenaikan dari bulan kemarin, bulan Mei ya. Lalu kemudian ada sedikit penurunan di Prabowo Subianto sebanyak 2,4%. Lalu kemudian ada sedikit kenaikan di Anies Baswedan 1,7%. Kalau ini pertanyaan tertutup. Jadi kita sediakan 3 nama itu, lalu kemudian kita lihat ya hasilnya. Kalau tadi kan pertanyaan terbuka, lalu kemudian opsi-opsinya kita tidak tidak tampilkan. Nah, kita mengadakan survei ini 1.200, lalu kemudian di 38 provinsi dan dengan tatap muka, margin of error-nya sekitar 2,83. Nah, saya melihat bahwa antara Ganjar Pranowo lalu kemudian dengan Prabowo Subianto itu terpaut 2,4%. Artinya ini masih dalam rentang margin error yang sama. Jadi ini sebenarnya naik turun ini akan terus terjadi gitu. Jadi tidak ada terlalu perbedaan yang signifikan di antara kedua ini. Memang dengan Anies Baswedan ini agak jauh memang. Nah, memang agak terlihat ya dari angka ini bahwa ada kenaikan di Anies Baswedan, penurunan di Prabowo Subianto. Memang ini agak sedikit antara kedua tokoh ini ada persamaan atau irisan pemilih di antara keduanya. Dan kalau kita bandingkan dengan angka-angka sebelumnya, itu suka terlihat kalau Prabowo naik, Anies Baswedan agak turun, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini terlihat. Tapi ini yang dua terutama, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu masih dalam rentang margin error yang sama. Ini hati-hati tidak ada yang dominan keunggulannya di kedua tokoh ini. Lalu kemudian kalau ditanya kenapa alasannya, ya kami menduga ada beberapa analisis, paling enggak ada 2 hal yang menurut saya penting dikemukakan. Pertama, memang pemilih itu sudah membaca bahwa personal support dari Pak Jokowi itu dibaca memang kedua, tapi dengan adanya beberapa pertemuan antara Bu Mega dan Pak Jokowi di beberapa pertemuan, saya kira semakin meyakinkan masyarakat, terutama pemilih misalnya, itu mulai bahwa personal supportnya Pak Jokowi itu agak condong besar ke Pak Ganjar. Dan ini juga terlihat misalnya kalau dianalisis lebih dalam, endorsement Pak Jokowi itu memang kedua orang ini, kedua tokoh, Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi Pak Ganjar itu prosentasenya lebih tinggi, bahwa yang akan bisa meneruskan dari program-program Pak Jokowi itu lebih banyak ke Pak Ganjar itu. Walaupun ke Pak Prabowo juga ada efeknya, Jokowi efek. Nah, pertemuan-pertemuan atau dalam acara kebersamaan Bu Mega dengan Pak Jokowi di beberapa acara itu juga sekaligus menurut saya membantah banyak hal, ya. Rumor-rumor misalnya bahwa mainan dalam tanda petik Pak Jokowi dalam konteks ini Pak yang mengusung Pak Ganjar Pranowo itu direbut dalam tanda petik ya, itu juga sedikit banyak itu sudah membantah itu dan secara demonstratif menunjukkan dukungannya terhadap Pak Ganjar ya, Pak Jokowi. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua ini juga menurut saya merubah melihat ada soliditas di partai-partai ya.
Jadi soliditas partai sudah dibaca oleh masyarakat. Siapa mendukung, partai mana mendukung siapa gitu ya. Misalnya di Pak Ganjar Pranowo itu bukan dukungan misalnya PDIP, lalu kemudian ada Perindo, ada Kang Peri di sini, lalu kemudian juga ada partai-partai lain. Itu sudah mulai terlihat soliditasnya. Maka kalau kita baca hasil-hasil dari Populi itu misalnya partai-partai yang dianggap mendukung capres itu terlihat kemana arah dukungan dari pemilih-pemilih partai itu. Saya kira itu beberapa hal ya yang paling enggak saya menduga argumentasi itu ya. Dan itu kebersamaan saya kira ini menjadi sangat penting ya antara Pak Jokowi di beberapa acara itu juga melawan rumor yang seringkali dihembuskan bahwa Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar Pranowo atau mendua dan seterusnya. Ini juga lama-lama mulai terkikis ya mainan. Lalu kemudian misalnya hal-hal yang menyebabkan tone negatif misalnya soal terma petugas partai itu juga sebenarnya walaupun itu ganjalan tapi kemudian kelihatan kebersamaan dalam hal dukungan itu juga menjadi menyebabkan menurut saya ya dugaan-dugaan itu menjadikan hal yang positif bagi Ganjar. Tapi sekali lagi angka ini baik kenaikan ataupun penurunan ataupun beda antara Ganjar dan Prabowo itu dalam margin error yang bisa ditolerir. Baik Kang Usep, saya menuju ke Pak Ansy Lema. Pak Ansy, bagaimana PDIP menyikapi elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 yang semakin melesat? Tentu saja kami menyambut positif hal ini. Kami juga memahami betul bahwa survei-survei ini kerap kali dinamis. Karena itu ketika kami berada pada posisi teratas ataupun di posisi papan tengah, bagi kami ini adalah sebuah hal yang positif saja karena bisa menjadi warning bagi kami untuk melakukan kerja-kerja pembenahan-pembenahan jika itu dikatakan belum optimal. Tetapi kenaikan survei Populi Center di mana menegaskan bahwa Mas Ganjar kini menyalip Pak Prabowo, ini menunjukkan bahwa kerja mesin partai dan juga poros PDI Perjuangan bersama sejumlah partai telah melakukan kerja politik on the right track. Sejumlah hal dapat kita simpulkan. Menurut saya berarti konsolidasi partai dalam hal ini PDI Perjuangan itu semakin baik, semakin solid, dan ini terbukti dari puncak perayaan bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023 kemarin yang menunjukkan bahwa seluruh kader PDI Perjuangan mulai dari akar rumput, ranting, PAC dan seterusnya itu berkumpul di Jakarta untuk kemudian melakukan konsolidasi internal dan memantapkan mesin partai ini sehingga kemudian bisa bekerja lebih efektif. Yang kedua, menurut kami apa yang merupakan sikap dasar PDI Perjuangan sebagai partai yang inklusif, yang terbuka untuk melakukan kerjasama dengan mitra-mitra kerjasama seperti Perindo, P3 dan Hanura, ini membuktikan bahwa sikap inklusif yang mengedepankan semangat kebersamaan, kegotong royongan, ini mendapatkan tanggapan positif dari publik. Dan kami melihat bahwa Perindo dan P3 pun telah mulai menggerakkan mesin politik mereka sehingga kemudian berkontribusi positif bagi peningkatan elektabilitas Mas Ganjar Pranowo. Di sisi lain kami juga menyadari bahwa publik semakin sadar bahwa figur yang paling pas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional yang diidentikan dengan kerja-kerja hebat Presiden Joko Widodo sebagaimana terbaca lewat approval rating kerja Presiden Joko Widodo di angka 82%, itu diidentifikasi adalah merupakan Mas Ganjar Pranowo. Dan saya kira hal-hal inilah yang kemudian membuat publik semakin yakin bahwa kerja pemenangan oleh PDI Perjuangan dan partai-partai yang masuk dalam
poros PDI Perjuangan serta juga endorse dari Presiden Joko Widodo ini sebenarnya juga turut menentukan sehingga kemudian tingkat elektabilitas Mas Ganjar Pranowo ini bisa berada pada level paling atas sebagaimana hasil survei Populi Center. Saya kira demikian jika ditanyakan apa yang menjadi dasar sehingga kemudian terjadi peningkatan angka elektabilitas Ganjar Pranowo. Pak Ansy, dengan demikian apakah pernyataan Presiden Joko Widodo saat puncak bulan Bung Karno semakin menunjukkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo? Ya, saya kira bangsa kita, negeri kita ini adalah bisa kita katakan sebagai symbolic country, ya, yang masyarakat kita itu selalu memperhatikan body language, ya, pesan-pesan politik, gestur dan sebagainya. Dan dalam banyak kesempatan Presiden Joko Widodo itu juga secara eksplisit ya menyampaikan bahwa Mas Ganjar adalah sosok yang berani, sosok yang merakyat, yang artinya dekat dengan rakyat, ya betul-betul tidak berjarak dengan rakyat, tetapi tidak saja merakyat, beliau adalah juga seorang presiden yang betul-betul merakyat, pro rakyat. Ini menunjukkan bahwa karakter-karakter ini merupakan karakter yang dominan dimiliki oleh Mas Ganjar Pranowo yang sebenarnya kalau kita lihat ini dekat dengan karakter seorang Presiden Joko Widodo. Dan kemarin dalam pidato di Gelora Bung Karno pada puncak peringatan bulan Bung Karno, Pak Jokowi di situ bicara secara tegas, ya, menyampaikan bahwa kita perlu berjuang bersama untuk mewujudkan kemenangan. Dan kehadiran Pak Joko Widodo bersama Mas Gibran putranya dan juga menantunya Mas Bobi ini secara simbolik tentu juga dibaca dan ditangkap oleh publik sebagai sebuah soliditas, ya. Kita tahu bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah kader PDI Perjuangan, Mas Ganjar, Bu Mega, dan kemudian di hadapan kader dan simpatisan Presiden Joko Widodo jelas menyampaikan bahwa PDI Perjuangan ini harus melakukan konsolidasi. Dan juga ada Partai Perindo, P3, dan Hanura. Sehingga kemudian kerja-kerja ini bisa lebih terfokus dan terus ditingkatkan kualitasnya. Saya kira demikian. Baik, saya akan menuju ke Kang Ferry. Kang Ferry sebagai salah satu parpol pengusung Ganjar, apa tanggapan Anda dengan melesatnya elektabilitas Ganjar? Iya, saya pikir ini satu fakta yang menunjukkan bahwa Mas Ganjar memang tadi disampaikan sudah dan sangat diterima oleh masyarakat seperti itu. Dan tentunya ini menjadi poin yang cukup strategis untuk gerak langkah politik ke depan. Karena kita berharap bahwa di 7 bulan ke depan ini, karena memang ini survei dilakukan di bulan Juni, mudah-mudahan angka ini akan terus bergerak seperti itu. Ya kalau kita bisa targetkan ya mudah-mudahan Mas Ganjar nanti menjelang proses elektoral dilakukan ini sudah di angka 40% seperti itu. Ini yang tentunya kami akan support terus apa yang memang dilakukan oleh mitra kami di PDIP dan juga di P3 dan juga di Hanura yang memang kita sudah melakukan upaya-upaya kerjasama politik yang ada. Jadi ini menjadi poin penting, Mbak. Yang tentunya yang kedua adalah bahwa semangat yang memang diusung ini, ya ini harus kita tularkan kepada para pemilih melalui perangkat-perangkat kami di lapangan. Tadi disampaikan betul bahwa kami sudah melakukan upaya-upaya koordinasi kelembagaan yang ada sampai dengan tingkat ranting untuk terus menggelorakan terkait dengan aktivitas yang memang dilakukan di dalam proses-proses elektoral yang ada. Sehingga nama Mas Ganjar ini terus akan menggema dalam berbagai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di partai yang memang sudah mengikat dalam kerjasama politik yang kita lakukan seperti itu, Mbak. Kang Ferry, untuk memenangkan Ganjar, apa strategi politik dari Partai Perindo sendiri? Ya, banyak strategi yang tentunya akan kita lakukan dan saya yakin nanti juga akan kita koordinasikan dengan PDI Perjuangan tentunya, karena PDI Perjuangan punya strategi-strategi yang cukup ampuh ya di dalam aktivitas yang ada, sehingga kita pasti tidak akan melakukan upaya-upaya yang kontraproduktif di dalam aktivitas yang ada.
Itu tentunya menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis. Sehingga dengan PDI dan juga mitra kami yang lain, kita akan melakukan upaya-upaya yang sinergi, yang by design, dan juga tentunya sesuai dengan apa yang memang kita targetkan. Nah, yang lainnya adalah secara internal, tadi saya sampaikan di awal bahwa konteks kelembagaan yang memang kita lakukan terus kita upayakan. Ini terus-menerus melakukan berbagai sosialisasi secara lebih masif dengan berbagai upaya-upaya, baik itu jaringan ataupun media-media yang memang kita punyai. Itu yang memang akan kita terus upayakan, Mbak. Baik, kalau dari Kang Usep sendiri belakangan, Kang Usep, kita sering menjumpai Ganjar mengunjungi warga atau kerap disebut dengan belusukan. Nah, bagaimana pengaruh aktivitas politik belusukan ini terhadap elektabilitas itu sendiri? Saya kira ini strategi yang paling baik itu kalau menurut saya dalam konteks Pak Ganjar itu menurut saya jangan selain pesona individual dan kinerja yang harus dikapitalisasi, menurut saya juga harus membidik para pemilih-pemilih Pak Jokowi, gitu ya. Kita tahu bahwa kepuasan terhadap Pak Jokowi itu sangat tinggi. Pendukung Pak Jokowi itu juga masih tinggi ya. Kita tahu trennya itu juga meningkat. Bulan Mei kemarin kita di angka 75,4 dan bulan ini di survei kita itu mencapai 77,8. Nah, saya mengamati bahwa kalau penurunan dan kenaikan Pak Ganjar itu lebih banyak pada misalnya ketika identifikasi asosiasi Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu mulai terpisah. Misalnya soal dan PDIP-nya tentu ya, saya kira. Itu misalnya yang bulan-bulan kemarin sebelumnya isu-isu misalnya Bu Mega itu mengambil atau merebut mainan Pak Jokowi. Itu jadi usaha-usaha yang memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu yang membuat negatif gitu terhadap elektabilitas Pak Ganjar. Jadi lalu kemudian misalnya isu-isu tentang sepak bola kemarin ya, itu juga membuat negatif ke elektabilitas Pak Ganjar. Lalu kemudian misalnya soal cawe-cawe atau bukan cawe-cawe tapi petugas partai misalnya, itu juga kadang-kadang negatif. Jadi itu jangan sampai menurut saya identifikasi antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi itu dikotomi gitu. Jadi Pak Ganjar itu bukan antitesa, tapi penerus. Itu yang membuat Pak Ganjar suaranya terus meningkat. Baik, Kang Usep. Yang kedua, saya kira juga memang mengkapitalisasi pertanyaan banyak ya. Apa prestasi Pak Ganjar misalnya dalam selama pemerintahan itu. Lalu kemudian juga misalnya bagaimana Pak Ganjar itu mau meneruskan Pak Jokowi strateginya dan lain sebagainya. Hal-hal itu menurut saya harus lebih jelas. Itu yang mungkin akan meningkatkan suara. Saya menuju ke Kang Ferry. Kang Ferry, akhir-akhir ini kan kerap sekali ya diperlihatkan kedekatan Partai Perindo dengan Pak Ganjar. Lalu bagaimana dengan peluang memasangkan TGB menjadi pasangan Ganjar? Ya, Kang Ferry. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi saya pikir ini satu ada mitra kami tentunya khususnya dalam hal ini adalah PDI Perjuangan. Ya Mas Lema ya. Jadi ini menjadi poin yang penting untuk kita sampaikan karena itu adalah sesuatu yang sangat strategis. Urusan cawapres ini kan urusan yang memang nanti akan juga terkait dengan tidak hanya dengan soal popularitas tapi dengan soal elektabilitas. Ini juga menjadi penting dan ini terkait dengan juga bagaimana kinerja proses elektoral pencapresan ini juga akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu tentunya kami ada kader yaitu Tuan Guru Bajang yang nanti juga kita akan sampaikan kepada PDIP, kita akan sampaikan kepada P3 dan juga Hanura terkait dengan kemungkinan-kemungkinan untuk kita diskusikan di dalam soal membangun pola cawapres yang memang ada itu sendiri. Jadi itu yang Mbak yang memang kita lakukan. Nah sampai saat ini memang kita belum melakukan secara formal
Ini kan masih kita sampaikan, kita bicarakan seperti itu. Ya tentunya pada waktunya kita akan sampaikan kepada terutama kepada Ibu Mega, kepada PDIP terkait dengan soal capres. Karena saya yakin banyak juga cawapres-cawapres yang lain yang sudah disampaikan, diutarakan, terutama Mbak Puan juga sudah mengutarakan beberapa nama, tapi tentunya kami juga akan menyampaikan ini kepada PDIP dan juga yang lainnya seperti itu. Baik, Pak Ansy, bagaimana Anda menilai tokoh yang layak jadi pasangan Ganjar dari hasil survei Popule? Ya, Pak Ansy. Ya, tentu PDI Perjuangan ingin agar Mas Ganjar Pranowo ini menang dalam kontestasi Pilpres di 2024 mendatang. Tetapi kami tidak hanya ingin Mas Ganjar menang, tetapi kami juga ingin memastikan setelah menang, Mas Ganjar bisa bekerja secara efektif untuk melanjutkan kerja-kerja hebat yang sudah dilakukan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo yang adalah juga kader PDI Perjuangan. Karena itu kami tentu menimbang soal politik angka pada satu sisi untuk mengejar dan mendongkrak elektabilitas dan juga politik nilai terkait dengan integritas dan kapasitas masing-masing bakal calon wakil presiden yang dipersepsikan atau potensial untuk mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Sebagai partai pengusung utama tentu kami terus terbuka, terus menimbang-nimbang, dan penentuan calon wakil presiden ini harus kami bicarakan, komunikasikan, diskusikan bersama dengan mitra kerjasama kami dalam poros kerjasama politik bersama Partai Perindo dan juga P3 serta Hanura, dan mungkin akan ada partai-partai lain yang akan bergabung dalam poros PDI Perjuangan ini. Yang pasti kami ingin menang karena esensi dari politik itu adalah how to get power, dan setelah menang kami ingin mewujudkan kerja-kerja dan idealisme kerja kami, dan esensi dari politik yang kedua itu adalah how to use power. Bagaimana menggunakan kekuasaan ini. Karena itu bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Ganjar akan kami timbangkan betul-betul soal track record atau rekam jejaknya, soal angka elektabilitasnya, soal integritas dan juga kapasitasnya. Saya kira hal-hal ini yang akan menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan dan juga mitra kerja bersama partai-partai yang lain. Iya, baik, terima kasih Pak Ansy Lema selaku politikus PDI Perjuangan. Terima kasih juga Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum Partai Perindo dan juga Kang Usep Ahyar, peneliti senior Populi Center sudah bergabung di MNC News Now. Sehat dan sukses selalu.